Selamat sore, selamat beribadah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu, demikian juga bersama keluarga, orang tua, ayah, ibu, adik kakak, dan saudara-saudara pendamping juga kiranya cinta kasih Tuhan menyertai kita dan senantiasa memimpin setiap kehidupan kita di ibadah sore hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Rohani 337, Jiwaku Haus. Rohani 337, Jiwaku Haus. Dengan bangkit berdiri kita akan pujikan pujian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Kita ulang dari atas lagi. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Bapa yang penuh kasih. Demikian juga kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami hanya mengucap syukur, kami bisa menembusi halangan rintangan untuk bisa beribadah di rumah bersama adik kakak, papa mama, opa oma, dan yang mendampingi kami sore hari ini. Ini semua karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, pembelaanmu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kekurangan kelemahan kami. Juga kami mohon urapan Roh-Mu yang suci, menyertai ibadah kami sore hari ini. Mulai yang pimpin pujian, musik, dan semua peralatan perlengkapan yang kami gunakan untuk ibadah sore hari ini. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan urapi, jamah Tuhan, jamah dan sucikan semua terlebih hati dan pikiran kami, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat puji-pujian kami. Segala roh jahat setan dalam bentuk apapun yang mengganggu jalannya ibadah dari awal sampai akhir sore ini, kami sehati untuk usirkan, yaitu dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kami mulai ibadah ini, mohon pimpinan-Mu, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri, kita akan
Memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Ya, tetap berdiri. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Lagi. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Lagi. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Ya, silakan duduk. Ya. Kita akan pujikan kembali pujian kita rohani 113 dengan imanku. Ya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Ulang dari atas. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Kita akan membaca pengumuman, ya ini yang seringkali kita dengarkan, jangan bosan bahwa pengumuman ini untuk kebaikan kita semua. Jadi anak-anak sekolah minggu kita sudah mulai on-site atau sudah bisa masuk gereja, yaitu Surabaya mulai pukul 9.15 pagi, di Malang 10 pagi, di Medan 10.15, di Jakarta pukul 16 atau jam 4 sore. Ya, bagi yang masih terhalang, baik yang sakit maupun yang bepergian atau ada kepentingan sekolah, kepentingan keluarga, bisa mengikuti secara online seperti sore hari ini. Dan setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi, ya, hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis bagi anak-anak yang sudah bisa membaca menulis. Ya. Kemudian ada ringkasan firman Tuhan atau link YouTube, tugas maupun kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Ini yang sudah lama kita kenal. Ya. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja, ini diperhatikan ya, tidak boleh mengganggu, yaitu tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Duduk manis ikut memuji Tuhan. Baik itu di dalam ibadah di gereja, hari Minggu, hari Selasa, Kamis, maupun hari Sabtu, ibadah kaum muda. Ya. Perhatikan ini juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pendamping untuk menenangkan, untuk menasihati anak-anak. Supaya tetap ikut juga bersama-sama beribadah. Ya, tidak mengganggu.
Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam puncak ibadah, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, ayo anak-anak bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita dengan pujikan Roh Kudus yang manis. Ya, kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Anak-anak sikap yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Refrennya sekali lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kembali kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, anak-anak berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus yang manis kami sudah menuntun kami, memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Walaupun masih banyak kekurangan, ampuni kami Tuhan, supaya di waktu yang akan datang Engkau memberi hikmat surga, sampai bisa kembali memujikan dengan kesungguhan dan layak memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, mohon urapan roh-Mu yang suci bagi kami yang akan menyampaikan firman, urapi juga anak-anak sekolah minggu, juga bagi yang mendampingi kami, sucikan hati pikiran kami, bukakan firman-Mu supaya menjadi makanan bagi kami dan menyucikan, membaharui, mengubahkan sampai menjadi domba-domba yang taat, mampu melakukan firman-Mu sehingga Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala roh jahat setan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersehati usirkan, yaitu dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari disiapkan Alkitab masing-masing. Catatannya bagi yang bisa membaca menulis, yang kecil mendengarkan firman Tuhan. Biar roh Tuhan yang akan menuntun kita. Sore hari ini firman Tuhan yaitu tentang kasih karunia Tuhan. Ya, mari ulang lagi. Firman sore hari ini tentang kasih karunia Tuhan. Ya, sebelum firman kita juga akan mengingat kembali bahwa kehidupan kita ini penuh dengan cacat celah, dosa-dosa yang seharusnya binasa.
Tetapi karena akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Yohanes 10:11 yang seperti kita sering mendengar. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, justru itu juga sore hari ini kita sebagai domba, ya. Sebenarnya domba itu hanya Israel, ya. Kita adalah bangsa kafir, anjing babi, ya. Tetapi lewat kasih karunia Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, Dia gembala yang baik mengangkat kita, anak-anak semua menjadi domba-dombanya, ya. Dia gembala yang baik telah memberi nyawa bagi kita domba-dombanya. Dia mati di kayu salib dan kita yang seharusnya mati menjadi hidup seperti sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan tentang kasih karunia Tuhan ini, yaitu yang pertama, pada awal mula diciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Kita akan baca ayat ini di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, Kejadian 1, ya, dicari dulu ayatnya, yang bisa membaca tulis, dicari ayatnya, dia akan tunggu sampai anak-anak mendapatkan dan kita baca bersama-sama. Anak-anak membaca di dalam hati, dia akan baca dengan keras, ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, jadi bahwa manusia ini dijadikan segambar dengan Allah. Ya, ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ini. Jadi kita ini sebenarnya gambaran Allah. Dicipta sesuai dengan gambar Allah. Ya, sesuai foto Allah, sama. Ya. Tapi kenapa sekarang kita seperti ini? Ya, itu karena banyak ulah manusia yang penuh dengan dosa. Jadi awal mula manusia diciptakan sama dengan gambar Allah, sama dengan pribadi Allah, ya. Itu Kejadian. Yang kedua sekarang, di dalam manusia ini ada roh Allah. Tetapi karena manusia ini tidak taat dan hanya daging, hatinya cenderung berbuat jahat, maka roh Allah pergi sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, bahkan sampai Allah menghapuskan manusia, mulai dari Adam dan Hawa sampai zaman Nuh, ya. Dan hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kita akan periksa kalau kita ini ada roh Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, ayat 5 sampai 8, ya. Yuk dibuka lagi. Kejadian 6, Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-3, ayat 5 sampai 8, ya. Yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini yang ketiga dulu, ya. Ini menunjukkan bahwa dulunya ada roh Allah. Ya, coba ulang lagi ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, ya. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Manusia ini hanya daging, ya. Manusia daging, ya. Ini yang seringkali berbuat dosa, seringkali jahat, seringkali berbohong. Ini manusia daging kita, ya. Sehingga apa? Tidak ada lagi roh Allah. Roh Allah pergi, ya. Kemudian juga kemuliaan Allah hilang di dalam diri kita, ya. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-5 sampai 8 dalam Kejadian 6 tadi, ayat 5 sampai 8. Ayat yang ke-5 ini kenapa
Roh Allah tidak ada, kenapa kemuliaan Allah juga tidak ada di dalam kita? Ya, padahal kita dicipta dalam Kejadian 1 tadi, ayat 26, 27, kita dicipta segambar dengan Allah, seteladan dengan Allah. Ya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya. Kejadian 6, ya, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ini manusia seperti kita saat ini, manusia daging tadi dikatakan, hanya daging semata, ya, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini digarisbawahi di hati, di dalam kehidupan kita, ya. Kembali ulang lagi, ini, ya, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya, hati yang cenderung selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, hatinya cenderung jahat. Ya, ini intinya. Ini garis bawahi bahwa kita ini hatinya cenderung jahat. Mau berbuat baik, jahat yang keluar. Nah, ini berbahaya. Ya, manusia daging dikatakan tadi. Yang sebenarnya yang pertama diciptakan segambar dengan Allah, ada roh Allah. Roh Allahnya tidak ada. Ya. Ini lanjut lagi ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ini Tuhan menyesal dan mau menghapus manusia, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi karena hati cenderung jahat, Tuhan menyesal. Ya. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Kasih karunia, kasih itu kasih, karunia itu adalah pemberian kepada orang yang tidak layak. Ya, seperti kita ini, ya, yang jahat, penuh dosa, penuh cacat celah, ya, ini tidak layak menerima kasih karunia sebenarnya, menerima karunia dari Tuhan. Tetapi Tuhan apa? Dia gembala yang baik, tadi katakan, memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ya, kalau kita yang mau taat, mau percaya Yesus, taat dan menerima kasih karunia seperti Nuh ini, ya. Kemudian kita akan baca di dalam Roma 3:23. Jadi kehilangan kemuliaan Allah yang dahulu segambar, ya, segambar dengan Allah, ada roh Allah, ada kemuliaan Allah, tapi hilang semuanya. Ya, ini Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3, yuk sama-sama. Kemudian akan tunggu anak-anak menemukan ayat ini. Roma 3 ayat yang ke-23. Ya. Ini, waktu pertama tadi diciptakan manusia segambar dengan Allah, ada roh Allah, ada kemuliaan Allah pastinya. Ya, tetapi apa ayat 23 ini? Mari akan baca, anak-anak perhatikan Alkitab masing-masing. Ya. Engkau Roma 3, bukan Roma 2. Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini ya, mari ulang lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sejak zaman Adam dahulu. Semua terus berlanjut, hati cenderung jahat. Ya, sehingga apa? Tuhan muak, manusia dihapuskan. Manusia di-delete, kalau anak-anak yang sudah mengerti komputer ya. Di komputer ada delete, tinggal pencet 1 titik, sudah habis semua. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ya. Ini yang kedua tadi, bahwa manusia itu dicipta segambar dengan Allah, dan manusia ini telah kehilangan roh Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini penyebabnya. Ya. Kemudian dilanjutkan, yang ketiga, Tuhan memberi jalan keluar. Ini ada jalan keluar masih, ya. Dahulu lewat nabi-nabi, ya, lewat rasul-rasul seperti Nabi Nuh, ya. Kita ingat Nabi Nuh, ya, mendapat kasih karunia Tuhan
Coba kita akan baca sekarang, akan periksa firman ini. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Yaitu di dalam Kejadian 6, tadi Kejadian 6 ayat yang ke-9 dan 22. Ya, kenapa ini Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Kejadian yang ke-6, Kejadian pasal 6. Ayo kita cepat dapatkan ayatnya. Kalau Alkitabnya sama dengan Umadi, itu ayatnya ada di halaman 6 Perjanjian Lama, ya. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Mari baca riwayat Nuh, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Umadi ulang lagi ayat 9, balik ke atas, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercacat cela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah ini, kalau tadi dikatakan ayat di atasnya tadi dikatakan bahwa hati manusia saat itu cenderung berbuat jahat, tetapi Nuh tidak. Dia bergaul dengan Allah, dia hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Yang namanya bergaul ini dekat, seperti orang tua kita, adik kakak kita di rumah, ya, dekat, bergaul, ya, hidup seperti itu dengan Allah. Makanya dia mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, ayat yang ke-22, ya. Karena apa? Ini karena taat, ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini perintah Tuhan tepat dilakukan, tidak ada yang meleset sedikit pun. Ya, mau diulang lagi ayat 22. Ya. Lalu Nuh melakukan semua itu, semua perintah Tuhan di ayat sebelumnya, itu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Ya, karena apa? Tuhan menghukum bumi untuk menghapuskan semua manusia yang hatinya cenderung berbuat jahat, cenderung jahat, dan Tuhan menyesal menjadikan semua itu. Ya, anak-anak dibaca di rumah, baca di atas tadi, ya. Ini ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya. Jadi melakukan firman Tuhan seperti apa yang difirmankan kepada Nuh. Ya, tepat. Jadi inilah firman Tuhan. Makanya dia orang yang dikasihani, yang menerima kasih karunia. Ya. Tetapi sekarang di dalam penebusan Yesus. Ya, ini yang lalu, yang dahulu lewat nabi, lewat rasul-rasul, ya. Itu contoh tadi Nuh sebagai contoh menerima kasih karunia, dan saat ini yaitu di dalam penebusan Yesus. Yaitu kita akan kembali ke dalam Roma 3. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24 dan 25. Ya. Jadi belas kasih Tuhan ini, kasih karunia Tuhan ini bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan hasil karena kebaikan kita, bukan, tetapi karena belas kasih dan kasih karunia daripada Yesus, Allah kita. Ya, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24 dan 25. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Siapa yang menerima ini? Ayat yang ke-23. Naik ke atas dulu. Ayat yang ke-23 yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, langsung 24, ya, ini kita semua sudah kehilangan kemuliaan karena dosa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, dengan gratis karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, ini kita juga menerima. Ya, ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian yang memperdamaikan, ya. Karena iman di dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi bukan hasil karena kita bisa pandai, karena kita
mempunyai kuasa karena kita dan sebagainya dan lain-lainnya, tetapi karena kasih karunia. Seperti yang pertama tadi, Nuh mengalami kasih karunia sehingga tidak dihukum, tidak dibinasakan di dalam seluruh bumi. Kalau Nuh tadi, siapa yang menerima kasih karunia? Hanya Nuh yang menerima kasih karunia. Tapi yang hidup siapa? Yang hidup adalah istrinya. Ya, Nuh dan istrinya. Kemudian siapa lagi? 3 anaknya. Ya, kemudian siapa lagi? 3 menantunya. 3 istri dari anaknya. Ya, ada 8 orang yang selamat menyertai Nuh. Semua binasa, tidak ada cerita anak-anak di sini ya. Nah ini perhatian bagi kita, bagi orang tua, awasan bagi kita untuk memperhatikan supaya firman ini kita taati. Ya. Hati yang cenderung jahat ini tertolong oleh kasih karunia di ayat yang ke-24 dari Roma 3 tadi. Ya. Kita juga menerima kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10:11 tadi. Ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, walaupun kita bukan domba, ya, karena kita ini anjing babi, tetapi kalau percaya kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi domba. Ya, itu. Puji nama Tuhan. Kita bisa menerima kasih karunia juga ternyata, ya. Ini jalan Tuhan memberi jalan keluar supaya kita bisa dikembalikan sedikit demi sedikit kepada gambar Allah, kepada ciptaan semula. Ya, kita akan lanjut lagi membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Bahkan lebih dari itu kita diangkat menjadi imam dan raja, pelayan Tuhan. Imam itu orang yang melayani Tuhan. Dan menjadi raja, tanda raja adalah menang, yaitu menang akan dosa-dosa. Ya, tidak jahat lagi. Kalau tadi dikatakan hati manusia cenderung jahat, ya, kita semakin disucikan lewat firman Tuhan, sehingga hati baik, pikiran baik, nurani baik, dan kita bisa menjadi domba-domba Tuhan, diangkat menjadi imam dan raja. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ayo dicari ayatnya, mari tunggu. Ya, kalau sudah mendapatkan, mari akan membacanya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, sini dulu, ayat 9 dulu. Ya, ini kita yang dahulu bukan umat Allah. Ya, umat Allah hanya adalah Israel saja. Ya, kita bukan umat Allah. Tetapi apa tadi dikatakan? Beroleh kasih karunia. Ya, sehingga diangkat oleh Tuhan, ayat yang ke-9 tadi. Ya, ayat yang ke-9, ya. Tetapi kamulah, ini bagi kita ini ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan besar dari Tuhan Allah kita yang mengasihi kita, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini luar biasa. Kita bahkan seperti berada di dalam batu yang ada di got, sudah kegelapan yang paling gelap tadi, dan diangkat, disucikan, diangkat kepada apa? Terang. Ini supaya kita juga bisa bersaksi. Kita sudah diangkat dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itulah kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, ini. Jadi di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25, demikian juga 1 Petrus ini mengembalikan kita yang sudah kehilangan gambar Allah, yang sudah kehilangan roh Allah, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita akan dikembalikan semua menjadi
gambar Allah, sedikit demi sedikit menjadi gambar Allah. Ya, oleh kasih karunia tadi, karena Dia sebagai gembala yang baik yang sudah memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ya, kita akan lanjut yang keempat, lewat hidup tergembala, yaitu kalau kita sudah menjadi imam dan raja, ya sudah beribadah, baik ibadah Minggu, ibadah hari Selasa, ibadah Kamis juga, ya kita mengikut orang tua, ya ini sudah mulai tergembala, hidup yang digembalakan oleh firman. Ya, yang namanya domba kan digembalakan, tidak liar, tapi ada gembalanya lewat firman Tuhan. Opawi adalah gembala yang secara jasmani, ya. Dia gembala, ya, gembala yang baik, memberikan makan juga secara rohani, ya. Dan Tuhan adalah gembala rohani kita, ya, juga. Yaitu firman pengajaran yang benar, yaitu dan atau Alkitab yang memelihara, melindungi, membela, menyucikan, bahkan sampai menyempurnakan, bahkan sampai tergembala di tahta bersama Tuhan. Ya, ini yang terakhir, ya, kalau Tuhan sudah memberi jalan keluar, kita bisa dipakai menjadi imam dan raja tadi, ya. Bahkan masuk dalam penggembalaan. Kita tergembala, ya, di dalam firman Tuhan, ya, di dalam percaya akan Alkitab, semua ajaran yang benar ini, sampai memelihara, melindungi, membela kita, menyucikan, sampai menyempurnakan, bahkan sampai tergembala di tahta bersama Tuhan. Penggembalaan sampai di tahta. Wahyu 7 ayat 17, ayat yang terakhir. Kita akan membaca Wahyu 7 ayat 17. Ya, perjanjian baru yang paling belakang ini, ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17, ya. Ayo kita temukan ayatnya, kemudian kita akan baca bersama-sama, ya. Ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, inilah Yesus, ya, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau diulang lagi ayatnya, kita perhatikan, ya. Ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, ya, yaitu Yesus, akan menggembalakan mereka. Mereka ini kita orang berdosa, bangsa kafir. Yang satu adalah umat Tuhan, Israel, semuanya secara rohani akan menjadi satu, jadi mereka ini, mereka, dan akan menuntun mereka, ya, kita, gereja Tuhan, bangsa kafir dan Israel secara rohani ini, ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Puji nama Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, seperti zaman Nuh yang dahulu adalah merupakan satu-satunya manusia yang menerima kasih karunia Tuhan, sehingga satu keluarga selamat. Satu menerima kasih karunia, 8 orang selamat pada zaman Nuh. Saat ini kita juga menerima kasih karunia Tuhan. Kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus, Dia gembala yang baik yang memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Yuk kita akan bangkit berdiri. Sampai di sini firman Tuhan. Saya tidak mampu menjelaskan lagi, tetapi biarlah Roh Tuhan yang akan mengajarkan, memampukan kita menjelaskan sampai mengerti, bahkan memeteraikan, menulis di hati kita, sampai menjadikan tabiat di dalam hidup kita, menjadi karakter di dalam kita. Jadi berkarakter firman, yang baik, yang benar, bukan cenderung berbuat jahat hatinya, bukan, ya, tetapi seperti firman Tuhan, ya, seperti Nuh tadi, teladan kita untuk menjadikan kasih karunia Tuhan itu tetap menyertai kita sepanjang masa, bahkan sampai tergembala mulai di bumi, sampai tergembala di tahta bersama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yuk, kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur sudah boleh hadir di dalam ibadah sore hari ini, baik yang di rumah sakit, di mana saja. Yuk, kita akan datang dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu,
Biarlah Tuhan menjelaskan dan menuliskan di hati kami, sehingga kami mengerti, kami ditambahi iman percaya seperti iman Bapa Abraham Tuhan. Dan kami melakukan setiap firman-Mu, kami mampukan supaya juga merupakan nasihat, didikan maupun teguran bagi kami, supaya kami bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan menerima kasih karunia seperti Bapa Nuh, dan taat kepada orang tua, taat kepada guru juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore hari ini. Mereka yang sakit terbaring di rumah, yang lemah terbaring di rumah sakit, di mana saja Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan. Yang sedang bepergian bersama keluarga juga sertai, lindungi, tibakan kembali di rumah dengan selamat atas penyertaan-Mu sehat. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi yang undur, yang sengaja menjauh daripada ibadah ini. Ampuni kami Tuhan, juga jamah mereka, lembutkan hati. Tuhan, tuntun milik-Mu ini supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami di tengah zaman yang sulit ini Tuhan. Kiranya hanya oleh tangan kasih karunia-Mu memelihara, melindungi, mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Berikan selalu urapan roh-Mu yang suci, kesehatan, kesabaran-Mu, pembukaan firman-Mu, sehingga menjadi makanan bagi kami domba-domba-Mu untuk menyucikan, membaharui, dan memiliki kasih karunia-Mu di tengah dunia yang jahat ini, supaya kami diselamatkan bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dari surga Tuhan limpahkan bagi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu depan. Jaga kesehatan, taati nasihat firman, taati orang tua. Puji nama Tuhan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.